Kalau saya pribadi nih, kalau saya pribadi ditanya ya, kalau bisa Tuhan jangan adil. Ya, kalau bisa Tuhan jangan adil gitu. Karena saya sadar hidup saya ini anugerah Tuhan. Saya sadar ya, saya sadar saya itu orang berdosa ya. Sangat sadar. Saya ini orang menyakiti Tuhan. Kalau saya menuntut keadilan Tuhan, saya udah binasa loh sekarang. Nah, saya nggak mendapatkan anugerah itu. Kenapa? Nggak pantas, nggak sama nilainya. Kalau kita bicara soal keadilan ya, nggak sama nilainya anugerah Tuhan itu dengan perbuatan saya itu nggak sama. Shalom kepada kita semua yang menonton video saya. Terima kasih buat yang menonton video saya. Saya tahu penonton video saya nggak banyak sebenarnya ya. Gak apa-apa lah. Terima kasih buat semua yang tetap setia untuk menonton video saya. Yang sudah subscribe sampai sekarang tidak di-unsubscribe ya, tidak unsubscribe ya. Walaupun saya sudah tidak ada video ya, udah setahun lebih saya nggak bikin video. Ini saya bikin video juga cuman apa namanya ya, tergerak aja sih hati saya pengen bikin video ini. Nah, saya mau bahas tentang ini ya, kesalahpahaman orang tentang Calvinisme. Tapi saya tidak mau bahas tentang apa sih namanya itu, dasar-dasar Alkitabnya, definisinya. Saya pikir terlalu jauh ya saya untuk membahas itu ya. Masih banyak orang yang bisa lebih menjelaskan lebih bagus lagi tentang hal itu. Ya, bukan untuk membela Calvinis. Kalau saya ditanya posisi saya, apakah saya Calvinisme? Ya, nggak tahu ya, definisi Calvinisme itu apa gitu kan. Siapa sih yang disebut dengan Calvinisme gitu ya. Kalau saya secara pribadi sih memang condong ke pemahaman saya lebih ke Calvinisme ya, condong ya. Tapi saya terlalu jauh untuk dari mereka yang menyebut dirinya Calvinisme. Saya juga sekolah juga bukan di tempat-tempat yang memang punya paham Calvinisme. Saya juga saya nggak sekolah di sana juga. Jadi sangat-sangat jauh lah. Tapi saya hanya ingin meluruskan, ini hanya pengalaman pribadi aja ya, hanya refleksi dari kehidupan saya, pelayanan saya, dengan pemahaman Calvinisme saya, bagaimana saya hidup gitu kan, bagaimana saya melayani Tuhan gitu kan, dengan paham Calvinisme itu seperti apa. Nah, ada lima hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah predestinasi ya. Predestinasi kita bicara soal pemilihan Tuhan kan, pemilihan tanpa syarat kan. Unconditional election, kalau dalam poin tulip itu kan poin kedua ya, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Artinya begini, Tuhan memilih sebagian orang diselamatkan, maka secara otomatis Tuhan memilih sebagian orang untuk tidak diselamatkan. Terlihatnya ngeri banget ya Tuhan ya. Tuhan kok memilih sebagian orang, tidak adil gitu kan. Ya namanya memilih kan, kalau milih semua orang bukan pilihan, namanya borongan gitu kan. Ya namanya memilih ya nggak semua orang gitu kan. Tapi kan kesannya jadi apa ya, oh, Tuhan kok nggak adil, Tuhan nggak adil. Apakah Tuhan nggak adil? Kalau saya pribadi ditanya ya, kalau bisa Tuhan jangan adil. Ya, kalau bisa Tuhan jangan adil gitu. Karena saya sadar hidup saya ini anugerah Tuhan. Ya, saya diselamatkan itu anugerah Tuhan loh. Anugerah Tuhan. Saya bisa percaya sama Yesus itu semuanya anugerah Tuhan, bukan keadilan Tuhan. Saya diberikan semua itu anugerah loh. Gak ada sesuatu yang saya perbuat supaya Tuhan memberikan semuanya itu sama saya, nggak ada. Kalau bicara soal keadilan Tuhan, ya yang nggak di sini posisi saya gitu kan. Karena itu kalau kita bicara soal keadilan Tuhan, saya takut gitu. Kalau orang mencoba menuntut, oh Tuhan mana keadilanmu? Ya silakan saja. Tapi saya secara pribadi takut ya, saya nggak mau tuntut keadilan Tuhan. Tuhan mana keadilanmu? Karena saya sadar saya ini orang berdosa ya, sangat sadar. Saya ini orang menyakiti Tuhan. Kalau saya menuntut keadilan Tuhan, saya udah binasa loh sekarang. Saya udah mati sekarang. Saya udah binasa di dalam dosa saya, dalam kejahatan saya. Bahkan saya tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Saya nggak mendapatkan anugerah itu. Kenapa? Nggak pantas, nggak sama nilainya. Kalau kita bicara soal keadilan ya, nggak sama nilainya anugerah Tuhan itu dengan perbuatan saya itu nggak sama. Makanya saya nggak pengen bicara soal keadilan Tuhan asli. Nggak mau saya. Karena saya nggak pantas dapatin semua ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin menuntut keadilan Tuhan ya silakan saja ya. Jadi apakah saya percaya predestinasi ya? Ya percaya. Tapi Tuhan nggak adil. Ya jangan adil. Jangan adil. Karena kalau dia adil ngeri. Itu saya. Teman-teman silakan punya cara berpikir yang berbeda.
Ingat, saya ini buat video cara berpikir saya dengan kehidupan saya, bukan untuk memberikan cara berpikir yang baru kepada yang menonton video saya. Ya, kalau ada yang merasa dikuatkan, puji Tuhan. Kalau berubah, ya puji Tuhan juga. Kalau nggak berubah, ya nggak apa-apa, silakan saja. Yang kedua, kalau Allah sudah menentukan sebagian orang itu selamat, ngapain penginjilan? Ya masuk akal juga sih ya. Masuk akal sih. Ya kan sudah tentukan selamat, iya, betul juga. Kan sudah tentukan selamat gitu. Terus ngapain kita penginjilan? Tapi kok saya tidak berpikir begitu sebelumnya ya? Kok sebelum saya nggak berpikir begitu ya? Justru kalau dalam pemikiran saya harus melakukan penginjilan gitu. Saya pengen orang mendengarkan nama Yesus. Tapi kan saya punya pemahaman bahwa Allah memang sudah menentukan sebagian selamat, sebagian tidak selamat. Tapi kok saya malah berpikir penginjilan, ya aneh ya? Apa saya yang salah? Nggak tahu juga ya. Saya salah kali ya. Bisa berpikir begitu ya. Tapi saya punya kerinduan loh untuk selalu menginjil. Untuk orang itu bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita tentang Yesus. Saya punya kerinduan, sangat besar kerinduan saya. Orang bisa mendengarkan berita Yesus. Dan itu kalau mungkin kita berpikir bahwa orang Calvinisme tidak memberitakan Injil, saya memberitakan Injil jadinya. Memberitakan Injil. Kalau saya nggak salah juga ya, banyak kalangan orang Reform yang memberitakan Injil kok. Bahkan mereka menggemakan Injil. Luar biasa. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Ya nggak tahu juga ya. Kembali kepada pemikiran kita masing-masing lagi. Tapi saya akan memberikan sebentar solusinya untuk permasalahan ini ya, karena saya tahu jawaban saya tidak memuaskan. Memang jawaban saya tidak untuk memuaskan teman-teman ya, tidak memuaskan Bapak Ibu sekalian ya. Hanya untuk refleksi kehidupan saya. Tapi akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tidak ada kehendak bebas. Kalau Tuhan memilih saya diselamatkan, berarti tidak ada kehendak bebas di sana. Tuhan yang menentukan saya untuk percaya sama Yesus, berarti nggak ada kehendak bebas di sana. Kan Tuhan yang menentukan. Tuhan yang tentukan saya beriman sama Yesus. Tuhan yang menentukan semua perbuatan baik saya. Nggak ada kehendak bebas di sana. Tapi terlepas dari setelah kita beriman ya, sebelum beriman, kalau saya diberikan dua pilihan, itu kan pilihan kehendak bebas Pak Eri. Nah iya juga sih. Tapi kan seandainya saya diberikan dua pilihan nih, pilih mana? Tuhan paksa saya masuk menjadi percaya anggota kerajaan Allah, atau Tuhan biarkan saya dalam kebinasaan? Kalau saya disuruh milih ya, saya akan milih pilihan yang pertama. Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana. Saya pilih golput juga nggak apa-apa ya, tapi saya pilih yang pertama dan saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau paksa saya untuk bisa percaya sama Allah. Itu yang saya rasakan ya. Terima kasih Tuhan. Kalau saya nanya nih, kalau Tuhan tidak paksa saya percaya sama Dia, berarti saya masih dalam kebinasaan nih. Saya nggak tahu hidup saya seperti apa ya. Apakah saya pelayanan? Pasti enggak, karena saya dalam kebinasaan. Apakah saya hidup berbuat baik? Bisa-bisa aja saya berbuat baik ya, namanya kan kita hidup ya. Bisa berbuat baik ya, manusia ya pasti punya lah. Namanya perbuatan baik, etika hidup itu pasti ada lah. Nggak percaya sama Yesus juga ada etika hidup, mereka punya adat istiadat yang mengatur kehidupan manusia itu ada. Karena kita itu diberikan cara berpikir, kita itu ciptaan Tuhan yang mulia luar biasa. Tapi saya tidak masuk dalam anggota kerajaan Allah. Karena itu saya bersyukur ya, sekarang saya dipaksa Tuhan untuk masuk Kristen. Terserah lah istilahnya apa gitu. Buat saya senang, saya bersyukur. Kalau teman-teman tidak suka dipaksa ya silakan saja, tapi saya malah suka. Terima kasih Tuhan, Kau paksa saya masuk untuk menjadi anggota kerajaan-Mu. Ya bahagia sekali ya. Seandainya Tuhan tidak paksa saya, mungkin saya masih binasa sekarang. Untung saja saya dipaksa oleh Tuhan. Karena kalau saya disuruh, seandainya saya hidup dalam dosa, saya nggak tahu ya saya pilih kemana. Orang-orang yang tidak percaya sama Yesus itu, mereka itu bukan sengaja menolak Yesus juga. Bukan sengaja loh mereka menolak Yesus. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja menolak Yesus. Tapi mereka tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Lebih baik saya malah ya, kalau dibandingkan dengan mereka ya. Iya, lebih baik saya yang dipaksa. Serius, itu yang saya rasakan sih. Nggak tahu sih kalau teman-teman merasakannya bagaimana. Jadi ya, dan apakah sekarang ketika saya sudah dipaksa masuk untuk menjadi anggota kerajaan Allah, saya hidup dengan seperti robot gitu kan? Enggak juga sih, saya nggak merasa begitu ya. Malah saya merasakan, saya pengen itu untuk hidup lebih baik sama Tuhan.
Saya pengen hidup memuliakan nama Tuhan dari hati saya yang paling dalam. Saya pengen menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Makanya ketika saya khotbah saya selalu bilang tujuan hidup kita itu bukan untuk diselamatkan, tujuan hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya selalu menekankan itu. Saya nggak pernah berpikir kita akan dijadikan robot, kita akan hidup seperti robot, enggak. Saya nggak berpikir ke situ. Saya juga agak sedikit luar biasa cara berpikir saudara-saudara kita sekalian ini. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan cara berpikir ya, perspektif masing-masing lain kan, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya gitu. Tapi sebentar lagi saya akan menjelaskan juga tentang hal ini ya. Jadi ada satu titik di mana terjadi kesalahpahaman antara, mungkin ada yang tahu, mungkin juga ada yang belum tahu, sehingga seringkali aliran Calvinisme ini disalahpahami. Dan sebagai yang cenderung ke sana juga agak sedikit prihatin, karena bukan masalah saya ingin membela Calvinisme, cara berpikir yang salah juga kan, saya juga sedih gitu kan nggak gitu cara berpikir mereka. Calvinis nggak berpikir begitu ya kan, ya salah paham juga gitu kan, kasihan juga gitu ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, jika sekali selamat maka tetap selamat. Ini kan ayatnya kan jelas juga dalam Alkitab ya, bahwa Tuhan itu akan memegang kita ya, menggenggam kita dalam Yohanes 10 kan. Itu kan paham, sebenarnya bukan paham Calvinisme, lebih paham ke paham Alkitabiah sebenarnya ini ya. Kita digenggam oleh Tuhan Yesus kan di Yohanes 10 itu kan. Bukan cuma Tuhan Yesus, digenggam juga Bapa. Yohanes 10 ayat 27-29 dikatakan pasti tidak binasa, pasti loh. Kalau kita kehilangan keselamatan berarti tidak pasti. Betul nggak sih cara berpikir saya nggak tahu ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya keselamatan itu bisa hilang, berarti keselamatan itu nggak pasti dalam kekristenan. Harusnya begitu. Kita nggak bisa mengatakan sama agama lain di dalam kekristenan ada jaminan keselamatan, nggak ada. Kalau keselamatan bisa hilang itu nggak ada jaminannya berarti. Itu cara berpikir saya. Ya nggak tahu teman-teman sekali, mungkin cara berpikir saya berbeda gitu. Nah sekali selamat tetap selamat, berarti boleh dong saya berbuat dosa sesuka hati saya gitu kan. Saya mau membunuh lah, saya mau maling lah, rampok bank, kalau merampok bank kan lumayan. Kalau ketahuan memang bawa belur, tapi kalau tidak ketahuan kayak mendadak kan lumayan. Iya, kejahatan ini. Tetap juga saya masuk surga kan, sekali selamat tetap selamat. Aduh. Kok saya nggak berpikir begitu ya? Saya malah berpikir sebaliknya ya. Saya malah berpikir sebaliknya begini. Saya kan sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan ya. Saya sudah dipilih oleh Tuhan. Saya sudah dipaksa oleh Tuhan masuk ke dalam anggota kerajaan Allah. Masa saya nggak tahu terima kasih sih kan gitu kan? Kok kayak nggak tahu diri banget gitu kalau saya hidup di dalam dosa sesuka hati saya berbuat dosa. Saya mau lakuin ini, mau lakuin. Kok saya kayak nggak tahu diri banget ya? Kita ini kan sesama manusia aja, nggak usah ke Tuhan lah ya. Sesama manusia aja nih, sama orang tua nih misalnya nih, sama orang tua. Masa sih kita nggak tahu terima kasih gitu kan? Ya kita kan walaupun kita membunuh kan tetap kita punya status itu anaknya bapak mama kan, iya kan? Tetap statusnya kita anaknya papa mama. Siapa bapakmu? Robert, iya kan? Begitu saya membunuh, bapak saya tiba-tiba berubah menjadi Albert kan enggak, tetap anaknya Robert gitu kan. Jadi nggak ngaruh gitu, tapi sebagai anak kita tentu punya rasa terima kasih ya sama orang tua yang sudah membesarkan kita dari kecil sampai besar. Gak usah itu ya. Orang di luar kita ya sesama beda agama aja, atau kan sesama agama lah. Orang baiklah sama kita, baik aja lah. Baik aja. Kita satu malam, kita suatu saat susah gitu, nggak punya tempat tidur, ini nginep tidur di rumah aja gitu. Kita itu tahu terima kasih loh, minimal ucapan gitu kan. Terima kasih, saya udah nginap semalaman di sini. Nggak mungkin kita masuk ke dalam, kita bongkar rumahnya kan. Dulu kita hancurkan TV-nya, hancurkan rumahnya, berantakan rumahnya, pokoknya kita malingin dia. Itu maksudnya maling, itu maksudnya gitu kan. Ya kalau kita yang tahu diri ya, kecuali kita nggak tahu diri ya ada sih maling-maling memang kayak gitu ya, yang nggak tahu diri aja sih itu. Tapi yang tahu diri ya pasti tidak mungkin lakuin itu. Bisa nggak dilakuin? Bisa dilakuin, sangat bisa. Tapi dia mau lakuin nggak? Saya pikir dia mikir-mikir dan lakuin itu. Sebagai orang yang tahu diri ya, apalagi Tuhan ya. Saya udah dikasih nih keselamatan nih sama Tuhan. Kesehatan lah, itu kalau bicara soal fisik ya kesehatan.
berkat, nafas itu, tapi ada hal yang keselamatan. Saya diangkat jadi anaknya. Yesus mati loh bagi saya, demi saya loh dia mati. Masa nggak tahu terima kasih saya berbuat dosa sesuka hati gitu kan? Kan cara berpikir saya gitu malah, bukan saya ingin berbuat dosa sesuka hati. Kenapa ya cara berpikirnya beda ya? Siapa yang salah? Saya yang salah? Atau teman-teman yang salah? Atau orang yang selalu negatif thinking aja ya, sama Calvinisme yang salah? Atau jangan-jangan itu yang salah, yang tidak mengizinkan? Enggak cocok lah ngomongin itu di sini ya. Ya itulah yang salah gitu. Itulah yang salah. Siapa yang salah nggak tahu sih, tapi itu cara berpikir saya ya, cara berpikir saya seperti itu poin yang keempat ya. Yang poin yang kelima adalah jika bagi Calvinis tidak ada yang murtad, maka tidak diajarkan mempertahankan iman gitu. Tidak diajarkan mempertahankan iman. Jika Calvinis tidak ada yang murtad, ini kan mirip ya dengan yang sekali selamat tetap selamat itu. Sebenarnya bukan begitu ya, bukan bagi Calvinis tidak ada yang murtad, tapi orang Kristen bisa murtad, tetapi orang yang Kristen sejati tidak akan pernah murtad apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah murtad. Yang kedua, tidak diajarkan untuk mempertahankan iman. Siapa sih kita yang bisa? Saya ingin tanya ya sama kita semua ya. Saya juga secara pribadi, bisa nggak sih saya mempertahankan iman saya sampai saya mati? Bisa nggak ya? Mungkin ada yang berpikir bisa sih, tapi kalau saya berpikir saya nggak bisa ya. Saya ya, kita kan beda kan, selalu beda aja sih, nggak apa-apa lah. Saya nggak bisa, saya merasa nggak bisa mempertahankan iman saya. Karena saya selalu membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan tolong saya untuk tetap setia sama Tuhan. Tapi di dalam diri saya ingin untuk terus berjuang setia sama Tuhan. Jadi bukan untuk mempertahankan iman saya, cuma pengen setia aja sama Tuhan. Mirip sih, sama sih sebenarnya ya. Saya berusaha untuk setia sama Tuhan. Berusaha. Tapi bisa nggak saya setia sama Tuhan? Nggak bisa sih sebenarnya. Nggak bisa. Saya sih nggak bisa. Saya jujur aja ya. Jujur. Kita beda mungkin. Mungkin kualitas kehidupan saudara teman-teman lebih baik dari saya ya. Saya nggak bisa memungkiri itu ya. Saya mungkin tidak lebih baik dari saudara. Jadi saya jujur aja, saya nggak bisa ya mempertahankan iman saya. Bagaimana cara saya mempertahankan iman saya? Dengan saya berdoa, oke. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya hidup baik. Tapi bagaimana kalau saya tiba-tiba di sini ada apa namanya, alat yang tajam, golok misalnya, masih nggak saya setia sama Tuhan? Kayaknya masih sih. Bagaimana kalau istri saya dalam kondisi itu? Saya disuruh menyangkal iman saya, istri saya dia punya korban, atau anak saya kali ya, anak saya korban, atau mama saya kali ya, diancam seperti itu, masih nggak saya mempertahankan iman saya? Nggak tahu juga sih ya, kalau ancaman seperti itu ya nggak tahu sih ya. Kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya seperti apa kehidupan kita nggak tahu ya. Jadi apakah saya bisa mempertahankan iman saya? Kayaknya nggak bisa nih saya. Jujur aja saya nggak bisa, karena itu saya selalu membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk mempertahankan ini. Apakah tidak mengajarkan untuk saya ini pelayanan ya? Justru dalam khotbah saya justru mengajarkan, ayo setia sama Tuhan. Ayo setia. Loh, kan tidak bisa. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada semua yang menonton video saya, satu hal. Ini yang dipahami oleh orang-orang yang menganut paham Calvinisme ya. Saya tidak tidak memahaminya secara sempurna. Ini yang cuma saya tahu aja ya. Tapi yang saya tahu ini saya pikir sangat cukup ya. Bagi saya pribadi sangat cukup bagi saya pribadi. Jadi di dalam paham Calvinisme itu ada sebut yang paradoks. Paradoks ini ada banyak hal yang paradoks ya. Yesus hina dan mulia. Ya paradoks itu kan dua hal yang kelihatan bertentangan tapi dua-duanya benar gitu kan. Dua hal, silakan dibuka di kamus bahasa Indonesia juga ada itu kok, paradoks. Nah, paradoks yang mana yang saya mau jelasin ini? Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ini dua hal yang bagi orang-orang Calvinis itu dianggap paradoks. Dua-duanya diterima, dua-duanya dianggap benar, tapi tidak bisa ketemu, tidak bisa disatuin. Yaitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya saya katakan bahwa bisa nggak sih saya setia sama Tuhan? Oke, nggak bisa.
itu kan ada dalam kedaulatan Allah yang menjamin kesetiaan saya. Tetapi saya secara pribadi berusaha untuk setia. Itu tanggung jawab saya. Berusaha terus menerus untuk setia. Jadi kalau orang yang sering menyerang Calvin, kadang-kadang ininya yang ditonjolin, yang diserang itu ininya, yang ini diabaikan. Saya nggak tahu apa tidak tahu orang yang mengabaikannya. Tetapi sebenarnya Calvinis juga punya paham ini, tanggung jawab manusia itu bertanggung jawab, nggak seperti robot. Manusia itu punya tanggung jawab. Itu paham Calvinis. Dua hal yang tidak bisa saya pilih. Makanya kadang-kadang susah untuk susah untuk dijelaskan ya. Saya secara pribadi susah menjelaskan. Memberitakan Injil, Tuhan sudah menetapkan orang diselamatkan, tetapi saya punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Contoh lain lagi tentang dua hal ini yang tidak bisa disatukan adalah Tuhan sudah menetapkan saya melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sisi lain, saya secara pribadi di dalam hati saya yang paling dalam, saya berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak sedang berkompromi dengan Tuhan di dalam posisi itu, tetapi saya di dalam pribadi saya ingin menyenangkan Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam kedaulatan Allah berdaulat atas keinginan saya itu. Gitu kira-kira. Nggak bisa disatuin, tapi dua-duanya benar. Nah, permasalahannya adalah saya menikmati kedua hal ini. Saya menikmati. Saya percaya di sisi ini, tapi saya hidup dengan tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya sama Yesus. Nah, saya tidak merasa bahwa saya itu adalah robot. Itu saya. Itu refleksi kehidupan saya, refleksi pelayanan saya selama ini, bagaimana saya menjalaninya dengan konsep pemahaman Calvinisme yang saya pahami itu. Saya cenderung ke sana, bukan berarti saya benar-benar orang yang Calvinis, karena masih banyak orang yang jauh lebih Calvinisme dibandingkan saya. Jadi hanya itu video yang ingin saya bagikan dari 5 hal tentang Calvinisme yang saya refleksikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan kembali lagi ya, masalah benar tidak benar itu urusan lain ya. Urusan lain. Udahlah, itu masalah urusan kita masing-masing aja ya. Masalah benar tidak benar ya. Cuman ya saya sudah merasa bahwa itu saya di posisi yang benar ya. Saya merasa begitu ya. Nggak tahu teman-teman sekalian merasanya bagaimana gitu kan. Dan di dalam pemahaman teman-teman seperti apa. Nanti saya akan tambahkan di sesi yang kedua ya, tentang refleksi iman Calvinisme saya ya. Seperti itu. Demikian video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.